Kami dari Universitas Mataram Micro Teaching Day Pendidikan Fisika mempersembahkan video pembelajaran gerak melingkar beraturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Saidah. Kali ini kita akan membahas materi tentang gerak melingkar beraturan. Sebelumnya kita telah membahas apa itu gerak melingkar dan juga bagian dari gerak melingkar itu sendiri. Nah, kali ini pada video ini adalah salah satu dari bagian gerak melingkar tersebut, yaitu gerak melingkar beraturan. Nah, terdapat 4 permasalahan pada pembahasan kali ini. Yang pertama, apakah definisi atau pengertian dari gerak melingkar beraturan? Yang kedua, apa sajakah variabel yang terkait dalam materi gerak melingkar beraturan? Yang ketiga, bagaimana pemecahan masalah atau bagaimana penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan materi gerak melingkar beraturan ini? Dan yang terakhir yaitu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Mari mengingat lagi pelajaran sebelumnya dengan menyimak video berikut ini. Titik partikel pada ujung roda yang mengalami perpindahan posisi setiap saat, sehingga dalam perpindahannya membentuk lintasan berupa lingkaran. Hampir setiap hari kita melihat sepeda motor, mobil, ataupun kendaraan beroda lainnya. Apa yang terjadi seandainya kendaraan tersebut tidak memiliki roda? Ya, tentu saja kendaraan tersebut tidak akan bergerak. Sepeda motor dan mobil dapat berpindah tempat karena adanya titik partikel pada ujung-ujung roda yang berputar. Putaran titik partikel pada ujung roda ini merupakan contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan dan video sebelumnya, tuliskan hipotesismu pada lembar kerja yang telah disediakan. Pertama, gerak melingkar beraturan. Pengertiannya yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerak melingkar. Gerak melingkar di mana gerak suatu benda yang menempuh lintasan berupa lingkaran dengan kelajuan linier konstan. Di mana ciri-ciri dari gerak melingkar beraturan itu sendiri, yang pertama di sini kelajuan liniernya tetap dengan kecepatan linier berubah arah sesuai perubahan waktu. Yang kedua, besar dan arah vektor kecepatan sudutnya tetap, sehingga percepatan sudut sama dengan 0. Di mana yang ketiga, besar percepatan sentripetalnya tetap dengan arah selalu menuju titik pusat lingkaran. Nah, selanjutnya yaitu variabel yang terkait dengan materi gerak melingkar beraturan. Di sini terdapat 5 variabel yang terkait. Yang pertama di sini ada periode, yang kedua frekuensi, yang ketiga kecepatan sudut, yang keempat kelajuan linier, dan yang kelima ada percepatan sentripetal. Di mana penjelasannya masing-masing. Periode adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh satu kali putaran, di mana periode putaran benda dapat dirumuskan periode sama dengan lama benda berputar dibagi dengan banyak putaran yang dilakukan. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan benda dalam 1 second. Frekuensi adalah banyak putaran yang dialami benda dibagi waktu lama benda berputar. Contoh soal, sebuah benda bergerak mengitari lintasan berbentuk lingkaran sebanyak 8 kali dalam waktu 2 menit. Tentukan periode putaran benda, frekuensi putaran benda. Diketahui N atau banyak putaran sama dengan 8 putaran, waktu sama dengan 2 menit atau sama dengan 120 second. Ditanya A. T atau periode dan B. F atau frekuensi. Jawab. Periode sama dengan waktu dibagi banyaknya putaran. Sama dengan 120 dibagi 8. Sama dengan 15 second. B. Frekuensi sama dengan banyaknya berputar dibagi waktu putaran, yaitu 8 dibagi dengan 120.
sama dengan 1/15 sama dengan 0,067. Selanjutnya adalah kecepatan sudut, merupakan besar sudut yang ditempuh benda per satuan waktu, di mana kecepatan sudut dirumuskan omega sama dengan besar sudut dibagi satuan waktu. Keempat, kelajuan linear merupakan panjang lintasan yang ditempuh per satuan waktu, di mana kelajuan linear dirumuskan 2VR dibagi periode. Sebuah pita diikatkan pada ujung roda yang berjari-jari 25 cm. Roda kemudian diputar dengan kelajuan tetap dan dalam waktu 12 detik berputar sebanyak 96 kali. Hitunglah A. Frekuensi putaran pita, B. Periode putaran pita, C. Kecepatan sudut yang dialami pita, D. Kelajuan linear yang dialami pita. Diketahui R. Jari-jari sama dengan 25 cm sama dengan 0,25 meter. T. Waktu tempuh sama dengan 12 second. N. Banyak putaran 96 putaran. Ditanya A. Frekuensi, B. Periode, C. Kecepatan sudut, dan D. Kelajuan linear. A. Frekuensi. Frekuensi sama dengan banyaknya putaran dibagi waktu tempuh, sama dengan 96 dibagi 12 sama dengan 8 Hz. B. Periode, sama dengan 1 per frekuensi, sama dengan 1/8, sama dengan 0,125 second. C. Kecepatan sudut, sama dengan 2V frekuensi, sama dengan 2V dikali dengan 8, sama dengan 16 pi radian per second. D sama dengan kelajuan linear, yaitu kelajuan kecepatan sudut dikali jari-jari sama dengan 16 pi kali 0,25 sama dengan 4 pi meter per second. Kemudian yang terakhir adalah percepatan sentripetal, yang merupakan suatu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran sehingga menyebabkan benda tetap bergerak dalam lintasan yang melingkar. Nah, selanjutnya, bagaimanakah penerapan gerak melingkar beraturan pada kehidupan sehari-hari? Salah satu contohnya ada pada perputaran jarum jam dan jarum jam, baik itu jarum jam tangan ataupun jarum jam dinding. Dan masih banyak benda yang berputar dengan GMB, seperti ujung titik pada compact disc, gerak titik pada partikel ujung pisau blender. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya? Lalu, apakah hipotesismu terbukti? Tuliskan kesimpulanmu pada lembar kerja dan kerjakan latihan soal berikutnya. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang gerak melingkar beraturan. Selanjutnya kita akan membahas gerak melingkar berubah beraturan di video-video berikutnya. Terima kasih, saya Saidah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.